Nah, manusia itu hidup di dalam sebuah ruang energi yang maha besar, yang semuanya hidup diakibatkan karena adanya energi itu. Tapi lebih kurang kalau dalam bahasa kita, energi itu sering dikatakan sebagai daya. Energi itu sederhana kok. Kalau mau dibilang energi positif, ya berpikir positif. Kalau mau dijadikan energi negatif, ya berpikir negatif. Maka di dalam kehidupan manusia, mustahil manusia tidak punya stres. Yang ada adalah manusia yang mampu mengenali stresnya. Stresnya itu diakibatkan oleh apa, dan dia hanya mendapatkan gelombangnya saja yang dipicu oleh hasil pemikiran dia. Dengan kita tidak membohongi diri sendiri, dengan kita tidak berbohong, itu semesta akan melihat gitu ya. Betul. Dan memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Iya. Saat kita sedang butuh solusi misalnya untuk keluar dari satu masalah gitu, dengan kita mengakui itu memang ada, Iya. dan apa adanya memang itu yang sedang dialami, Betul. tanpa kita tutupi, ya semesta akan menjawab itu. Semesta akan menyelesaikan. Makanya leluhur kita selalu Kita yang bilang, menarik juga ya sebenarnya dengan iya, itu, ya. dengan begitu kan kita yang menarik. Kalau kita bohong ditutupin dong jalannya. Iya, betul sekali. Jadi ketika semesta mau memperbaiki, kita yang ngeblok. Iya. Akhirnya sebetulnya semesta juga bingung akhirnya. Kamu mau sembuh? Enggak. Di otak bilang mau, tapi di hati kita kita masih memendam sampah gitu. Padahal semesta ini sangat tidak suka dengan kesedihan, tidak suka dengan kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Semesta itu tidak pernah marah. Gunung meletus itu bukan marah loh. Iya. Cuman itulah manusia menganggap ketika gunung meletus atau terjadi badai gitu ya, sebagai seolah sebagai sebuah kemarahan alam. Bukan. Itu sebuah proses itu. Mereka sedang menyesuaikan dirinya. Ya. Karena energinya sudah tidak seimbang dalam ruang kebumian ini. Lalu dia memperbaiki diri. Versi manusia menganggap bahwa itu adalah kemarahan. Iya. Nggak ada alam yang marah. Iya, karena azab katanya, Bang. Iya, azab yang mengerikan. Iya, makanya jadi ternyata kita salah membaca gitu, bahwa sebenarnya energi itu ya bagaimana cara kita memandangnya gitu, dan itu akan membentuk dengan apapun yang kita pikirkan gitu. Apa yang kita pikirkan akan seperti begitu nanti bentukannya gitu, si energi itu sendiri gitu. Betul. Apakah nanti termanifestasi jadi bentuk fisik misalnya, atau Iya. ide atau apa gitu ya. Iya. Untuk kemudian energinya membentuk solusi misalnya, untuk biar nggak stres nih, jadi ada solusi ini, kamu harus gini, harus gini. Nah, itu kan dibutuhkan kejujuran. Ya, jujur pada diri sendiri itu masih susah. Iya, jujur gitu. Iya benar, susah banget. Bukan soal jujur pada akhirnya kita terus diam, tidak. Ya. Tapi dengan kejujuran kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dengan berbuat kebohongan, justru kita jadi bingung. Saya harus apa ya untuk lepas dari masalah ini? Kita tidak akan mendapatkan solusi pada saat kita tidak melakukan kejujuran pada diri pribadi. Terus masalah pun jadi muter-muter aja di situ ya, nggak kayak Nggak akan nyari jalan, nggak ketemu jalan keluar gitu. Iya, betul. Karena kita tidak mau jujur sama Blocking. diri sendiri. Iya, gitu. Wah, rada ini juga ya, Bah. Itu caranya gimana ya? Maksudnya untuk bisa Keluar dari stres. Berpikir, kita harus punya kemampuan mencari perspektif yang lain. Geserkan cara berpikir kita agar kita merasakan kenyamanan itu. Kenapa stres sering terjadi pada manusia yang notabene justru dalam ruang kehidupan ya. Padahal dari mulai molekul-molekul di tubuh kita, entah itu bakteri dan lain sebagainya yang baik-baik, semua tulang-tulang dan lain sebagainya, organ tubuh kita itu mati-matian mempertahankan agar kita hidup.
Lalu banyak orang yang mencari jalan pintas, bilanglah bunuh diri. Itu kan kurang ajar. Seluruh tubuh kita, molekul-molekul dan lain sebagainya di tubuh kita itu bekerja keras agar diri kita hidup. Lalu tugas kita tuh apa sih sebetulnya ketika udah sampai di titik itu? Tugas kita itu sebenarnya hanya tinggal berpikir. Mereka yang sudah bekerja mati-matian ya, agar kita hidup, tugas kita tuh apa? Berpikir. Kalau tugas kita berpikir negatif, ya mereka juga akan ikut melakukan pekerjaan negatif. Tapi pada saat kita berpikir positif, ini yang disarankan, maka semua elemen-elemen pembentuk tubuh kita, mereka sudah siap. Karena perintahnya kan dari sini semua, dari pikiran, berdasarkan rasa. Makanya mungkin itu sering banyak juga yang bilang skala akar dari berbagai penyakit itu awalnya dari pikiran. Ya, dari pikiran. Nah itu kenapa saya nggak bisa sembuh-sembuh gitu, ada yang bilang gitu. Mungkin terpuruk aja dalam satu permasalahan itu gitu. Karena dia tidak punya perspektif lain. Yang dia lihat itu, misalnya saya melihat dari sini, melihat benda ini gitu. Saya melihat benda ini dan selalu melihatnya dari sisi ini terus. Coba geserkan cara melihatnya. Ketika saya melihat dari atau objeknya yang kita geserkan, maka saya tidak melihat objek ini lagi. Objeknya tetap sama ya? Objeknya sama. Nah, itu yang saya maksud. Bagaimana kita merubah cara berpikir kita atau perspektif berpikir ketika kita menghadapi masalah. Contohnya banyak, terlalu banyak bahkan contoh itu. Sayang kita jarang mempelajarinya ya, bangsa kita itu. Terjebak pada titik itu terus. Kenapa? Inilah peran dunia pendidikan yang selama ini membentuk kita hanya melihat pada seperti mata kuda ya, menggunakan mata kuda. Itu terus. Pendidikan di kita itu tidak mengajarkan solusi. Pendidikan di kita itu tidak mengajarkan solusi yang terkait dengan ruang kehidupan. Jadi pendidikan di kita itu tidak pernah memberikan bagaimana jika terjadi sesuatu di dalam hidup, kemudian menempa pada wilayah jiwa. Wilayah jiwa yang berkumpulnya alam rasa, ya, dunia rasa di situ. Apakah ada pendidikan di kita yang seperti itu? Tidak ada. Kenapa? Itu diakibatkan karena pendidikan budi pekerti di kita yang tujuannya adalah untuk menjadi manusia yang tahu diri, menjadi manusia yang menyenangkan, itu dihapus. Maka dari kelas 1 bilanglah ya, dari kelas 1 bahkan sampai ke universitas, itu hanya dikasih satu sudut pandang saja. Misal seorang guru ketika muridnya mampu memecahkan satu masalah dalam matematika, bahwa 2 tambah 2 harus 4. Kalau 5 salah. Ini kan ajaib. Kenapa anak tidak diajarkan tentang kesalahan, belajar dari kesalahan? Kenapa anak harus selalu diajarkan dari benar melalui satu perspektif? Harusnya dia diberikan wawasan bahwa 5 boleh, tapi bukan 2 tambah 2. Harusnya 2 tambah 3. Anak kan akan jadi, oh begitu. Tapi kalau belum apa-apa dihukum dengan nilai yang jelek. Selalu dihukum dengan nilai yang jelek. Artinya, dia akan terbentuk menjadi manusia yang takut dengan kesalahan. Takut terhadap trial and error. Padahal ruang kehidupan kita, dari sejak zaman purba sampai hari ini, bahkan sekelas Albert Einstein pun ya, seorang mahafisikawan kelas dunia, itu trial and errornya itu udah ribuan kali. Ini anak SD harus bener gitu. Salah melakukan kesalahan tuh seakan tuh nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Masalahnya bukan nggak bolehnya sih, Bah ya. Tapi kan ya itu hal yang wajar melakukan kesalahan untuk bisa nanti jadi cerminan untuk jadi lebih baik lagi nanti. Betul.
Ini terkait persoalan energi dan stres, Ya. pengelolaan energi dan stres. Di negeri kita, kebayang nggak? Guru matematika, ada guru kimia, ada guru fisika, ada guru macam-macam. Bilanglah ada 10 guru mengajar. 10 guru ini minta kepada muridnya satu orang untuk bisa semuanya. Dan harus punya nilai 10 semuanya. Kalau enggak, dia dianggap goblok. Kebayang, Iya. gurunya aja ada 10, muridnya cuma 1, tapi harus bisa semuanya. Iya, iya. Apa enggak goblok gurunya? Iya. Bagi saya gurunya yang goblok, bukan muridnya. Kebayang nggak? Saya bawa 1 gelas, nanti ada si A bawa 1 botol, si C bawa 1 jerigen, si B bawa ini. Datang 1 murid, ini bawa ya, ini bawa, mati dia. Orang saya aja cuma bawa segini, kan? Nah, apalagi ini sifatnya ilmu pengetahuan. Ketika ada di dalam kelas, akhirnya anak mendapatkan cap 1, mendapatkan cap bodoh. Dan itu akan luka pada diri anak itu. Luka ini akan menjadi tempat bocornya energi. Kemudian pikiran, ketakutan, takut salah, itu akan menjadi blocking energi. Harusnya energi itu lancar. Iya. Maka bangsa Indonesia, anak-anak Indonesia kalau mau dibikin energinya bagus dan bebas dari stres, ya, ajarkan dengan bijaksana. Ajarkan dengan bijaksana sesuai dengan usianya, sesuai dengan lingkungannya. Maka saya sepakat itu ada di media sosial yang mengatakan bahwa tugas anak kecil itu bermain. Ya. Bermain. Tugas anak kecil itu harus merasakan bahagia. Artinya, jika satu saat nanti dia dewasa, dia tidak bahagia, setidaknya dia pernah mengalami bahagia di masa kecil. Kedua, saat dia merasakan kebahagiaan di masa kecil, maka ketika dia tumbuh dewasa, dia tahu patokan-patokan bahagia itu harus lewat mana. Dan bermain itu akan memicu cara berpikir yang kreatif. Itulah tadi yang dimaksud dengan bagaimana perspektif berpikir itu diajarkan kepada anak-anak didik di sekolah-sekolah. Sekolah hebat karena ya bayarannya mahal, siswanya nilainya besar-besar, gede-gede gitu. Apa mereka bisa dikatakan berhasil sebagai manusia? Tidak. Manusia yang disebut manusia seutuhnya, manusia yang berhasil di dalam hidupnya adalah manusia yang mampu mencapai kebahagiaan. Kebayang untuk mencapai bahagia, anak ini mengalami stres berapa belas tahun? Anggaplah TK berapa? 1 tahun. SD 6 tahun. SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Mahasiswa 4 tahun, berapa tahun? 20 tahun lah lebih kurang. Ya. Ya pokoknya sekitar segitulah. Setengah dari hidupnya dilatih untuk stres. Ini dilatih atau memang dia ditanamkan pohon stres yang akan susah untuk dicabutnya? Apakah guru-guru ini dengan sengaja merobek-robek jiwa anak? Dengan sengaja seperti itu? Apakah ini sebuah konspirasi dunia? Konspirasi kejahatan Pendidikan. berjas putih? Tapi lucu, Bah. Anak-anak muda sekarang itu kayak apa namanya? Banyak tuh yang aduh, aku lagi stres nih, aku lagi banyak pikiran nih, insecure, overthinking, dan mereka bangga dengan itu gitu. Itu proses, itu hasil dari pendidikan pendidikan yang itu tadi. salah di negeri kita. Lalu kalau memang itu salah secara, ya itu tadi siang Abah bilang apakah ini konspirasi atau bukan? Karena kalau misalnya bukan konspirasi, kenapa gitu kok? Untuk apa gitu? Untuk sengaja menanamkan
menanamkan stres itu dalam sejak dini gitu untuk apa? Toh kan yang menjalani itu kan generasi kita berikutnya, anak cucu gitu. Nah itulah Untuk apa gitu? energi manusia gunung, orang-orang yang tinggal di pegunungan dengan energi orang-orang yang tinggal di wilayah pantai dengan dunia kelautannya itu beda. Cara berpikirnya kan berbeda. Ya. Energi terkait nanti dengan frekuensi yang ditimbulkan akibat cara berpikir. Ya tentu akan berbeda. Sekarang semua diseragamkan. Ya. Bangsa Indonesia, mungkin banyak bangsa-bangsa di dunia pun memasuki industri pendidikan. Ya. Jadi memang dicetak sehingga tumpul kualitas manusia yang paripurnanya itu sengaja ditumpulkan Agar bisa dikendalikan. agar bisa dikendalikan. Ke konspirasi itu, Bang. Iya. Nah, teori konspirasi ini terkait dengan persoalan energi, frekuensi, vibrasi, Iya. amplitudo, dan resonansi. Nanti semua akan kena. Contoh, saat di zaman sekarang lah, misalnya seorang ada di keluarga, seorang ibu tidak mau menyekolahkan anaknya di pendidikan formal, gitu ya. Nanti akan dicap orang tua ini sebagai orang tua yang terbelakang, orang tua yang banyaklah capnya. Itu zaman dulu itu sangat luar biasa. Para petani, para petani ketika tidak mampu menyekolahkan anaknya, itu akan seolah-olah cacat. Sebuah keluarga yang tidak mampu seolah-olah cacat dalam membangun ruang pendidikan di dalam keluarga. Tapi sebetulnya justru menurut saya itu yang betul. Pendidikan yang paling cocok untuk seorang anak tergantung di mana anak itu tinggal. Iya. Maka dia akan dengan mudah belajar. Kenapa? Karena kontak energi dengan benda-benda atau tumbuhan-tumbuhan atau apapun yang ada di sekelilingnya itu terkoneksi dengan diri dia. Iya. Jadi kalau saya misalnya orang di daerah pegunungan, maka energi saya itu akan terhubung dengan tumbuhan, dengan binatang-binatang, dengan unsur tanah dan lain sebagainya. Itu akan terhubung. Iya. Wajar kalau saya menjadi sehat. Tapi kalau saya sebagai orang gunung disimpan di sebuah, bilanglah metropolitan, Ya. itu rusak gitu. Dan jangan salah, stres pun itu bisa terjadi di dalam sebuah rumah, ya, diakibatkan karena terkurasnya energi pada diri kita. Barang-barang terutama ya, barang-barang yang begitu banyak di rumah kita itu membutuhkan energi dari kita. Ambil contoh, kalau tidak percaya ambil contoh, sebuah rumah yang mewah, yang bagus, coba jangan ditinggali oleh manusia selama 1 tahun saja. Mau bahannya segimana bagusnya pasti hancur, pasti rusak. Kenapa? Karena tidak ada energi manusianya. Artinya apa? Semua benda di sekitar kita itu menyerap energi kita. Apalagi jika kita memberikan perhatian. Misalnya, dari begitu banyak barang-barang yang ada di sini ya, barang-barang yang ada di sini. Ini barang-barang yang ada di sini itu, lalu dari sekian banyak, lalu saya terhubung ke sini, memberikan perhatian ke sini. Yang lain hilang, maka dialah yang akan menjadi penyerap energi terbesar. Itu sebabnya barang-barang yang punya hubungan emosional dengan kita, apalagi karena pernah terjadi satu kejadian yang bilanglah kurang menyenangkan gitu ya, itu akan menguras energi kita dan itu akan pindah karena diserap oleh. Gimana dengan hiasan-hiasan yang terpajang banyak misalnya tuh di rumah? Nah itulah kenapa kita orang-orang zaman dulu itu bukan tidak bisa bikin gelang emas sebesar-besar panci, sebesar baskom, bukan tidak bisa. Pertama mereka tahu bahwa emas itu
Eh, mungkin dalam ilmu pengetahuan modern itu bisa dijelaskan ya, bagaimana emas itu menyalurkan listrik dengan bagus. Orang zaman dulu dengan pengalamannya kok. Itu sebabnya kenapa raja-raja zaman dulu menggunakan benda-benda Kertas. yang terbuat dari emas. Itu terkait dengan kelistrikan. Dari mulai yang ada di kepala, kemudian dan selalu disimpan di bagian-bagian titik-titik yang paling sensitif. Ya. Kayak cincin ya, di antara buku-buku ini di sini, Oh iya, iya. di leher, di kaki, bahkan di pinggang, sampai gelang kaki. Ngapain? Bukan tidak tahu, karena disitulah listrik dari ruang kelistrikan itu akan menyerap ke sana, akan diserap. Dan ketika dia berpikir pun, itu akan dipancarkan gelombang yang luar biasa. Maka jangan heran kalau pada saat itu wibawa seorang raja, mau atau tidak mau, pasti akan naik. Kenapa? Karena energinya besar, yang dia keluarkan besar, yang dia serap juga besar. Berarti kita harus pakai mahkota emas dong, Mbah, biar Bangsa Indonesia itu kalau Freeport-nya kita yang kelola dari zaman dulu, kita sudah, semua bangsa Indonesia sudah punya cincin emas, sudah punya kalung emas, sudah punya mahkota emas, bikin mahkota masing-masing. Bukan kuningan kan? Bukan. Sekarang mahkota dibikin dari kuningan, kan lucu. Atau di sepuh. Mas palsu. Lalu masih disebut sebagai mahkota. Wah, nanti dulu kuningan itu cukup menghambat kelistrikan. Grounding itu bagus untuk menetralisir energi. Untuk stres juga? Stresnya sih tidak. Buktinya orang gila. Oh iya ya, bener juga. Ya. Untuk orang-orang yang mengalami stres, mengalami depresi yang terlalu berat, cobalah mandi. Leluhur kita tidak semata-mata menghormati daun sirih. Kan daun sirih itu daun yang menyerap sinar matahari yang sangat luar biasa, dan daun sirih itu sangat membantu untuk sistem saraf. Karena ciri-ciri orang stres, apalagi sudah di tingkat depresi, mereka tuh tidak suka dengan air. Gak mau mandi ya, Pak? Iya, kayak kamu. Aduh, saya udah mandi loh.